ketemu lagi dengan saya Fakira, tentunya sama pembicaraan sore mulai dari saya sekarang tentang kebiasaan dari ini kebiasaan dari membatasi ini membatasi jajan di sekolah maupun di kantor. Jadi sebenarnya kita tahu guys, jajan itu bebas, tapi jajan yang diberbatasi itu adalah makanan-makanan yang mengandung vetsin ataupun mengandung minyak. Kenapa? Karena kita tahu juga bahwa makanan yang mengandung minyak dan lemak itu tuh juga berbahaya, bisa mengakibatkan resiko gangguan pernafasan, pencernaan, dan juga peredaran darah, serangan jantung dan sebagainya. Maka dari itu tuh harus dibatasi juga. Perhatikan dulu makanan yang dijual di jajanan sekolah, kuliah atau kerja supaya gini. Jadi gini, apa sih manfaatnya? Membatasi jajanan di ruang ini itu kan bisa boleh untuk ditabung, tapi perlu perhatikan juga bahwa tidak semua makanan itu cocok dimakan karena makannya tidak sehat. Misalnya kayak jualan boba, jualan gorengan, ataupun jualan gitu. Tapi mungkin di sekolah tuh masih belum juga menerapkan makan gizi gratis. Jadi di sana apa menu saatnya yang paling cocok untuk sarapan saat kita jajan adalah harus nasi goreng dengan tanpa adanya garam sedikit ada iodium. Kenapa? Karena dengan makan sajian seperti ini itu juga membantu anak tuh disini fokus belajar ya. Jadi mengenalkan hidup sehat. Jadi sebegini puasa supaya berat badannya tidak naik, terus juga karena pikirannya tidak fokus, dan juga ini bisa membantu mengatasi kurang tubuh. Jadi kalau dengan adanya makan makanan bersehat di kantin ya, ada batasannya juga supaya tidak mudah ini. Tapi batasinya itu juga jangan beli gorengan, jangan beli micin, ya beli snack terutama, atau kalau beli kacang boleh beli kacang yang sudah dikotifikasi. Lalu kemudian kalau minuman yang dibatasi di jalan sekolah itu minuman boba, terus jus, tapi jus boleh, tapi jus itu tidak boleh dikurangi sedikit gula supaya lebih mengalami diabetes kecil manis ya. Sedangkan kalau di kampus universitas itu kan banyaknya beragam tuh. Jadi sebaiknya tuh jajan yang boleh sering itu tuh adalah soto tanpa vetsin, terus juga nasi goreng ya, dan juga ketoprak dan ataupun siomay tanpa micin ya. Jadi itu akan sangat berguna, ataupun telur dadar ya. Tapi telur berguna jangan, tapi telurnya tuh harus singkirkan bawang daun, terus juga sambal ya. Jadi telur dadar itu tuh harus dengan orak-arik itu bisa berguna untuk kesehatan sehari-hari ya, sama seperti halnya di rumah ya. Sedangkan di universitas atau di tempat kerja nih, jadi di tempat kerja ataupun di kantor, terutama di kantor, itu kan sediakan makan siang khusus tuh biasanya tuh dari awal makan ya. Jadi yang dibatasi makanan di kantor itu adalah makanan fusion juga, tapi sebaiknya setidaknya bihun ya, bihun soto ataupun spaghetti tanpa vetsin, tetap dengan bahan berat ataupun beras ya. Itu enak banget disantap di kantor supaya lebih semangat bekerja ya. Jangan jajan yang ada di tempat jualan itu, yang ada gerobaknya ya, kayak jajan bakso ya. Tapi jajan bakso boleh sih, tapi bakso di sana tuh baksonya tuh bakso sapi, bakso ayam tanpa vetsin. Itu penting banget tuh, jadi batas juga jajan supaya bisa berfokus mencari kerjaan ya. Ataupun kalau sebagian disarankan juga, kalau tempat kerja yang bukan kantor kayak misalnya warnet atau misalnya kayak punya ruko nih, kita biasa tinggal di ruko yang ada warnetnya tuh, bisa tuh. Jadi memasak makanan di tempat kerja kayak misalnya di ruko itu juga lebih berguna karena bisa menghemat uang, dan juga jika suatu saat ruko itu dan pulang ke rumah, jadi pesen makannya tuh kita tidak masak lagi di rumah karena bisa menyenangkannya. Enak kan begini. Atau dengan kata lain, jadi sebagai ruko itu ya, baik itu bagian bawahnya tuh harus tempat kerja kayak misalnya toko perhiasan, toko obat, warnet, terus juga nanti PS, itu juga harus ada dapur, plus ada dapurnya juga kalau misalnya nanti kalau mau makan. Jadi kan kalau misalkan nanti kita tinggal sementara di ruko ya, jadi itu ini guys, makannya itu dibilang tidak perlu harus jajan ke pasar atau ke toko terdekat dari toko tersebut. Nah, apa sih kesimpulan dari kebiasaan membatasi jajanan tersebut? Saya menghemat uang, dia juga untuk menjadi pola hidup sehat. Misalnya gini, jadi sekolah itu tuh harus dimulakan setidaknya kalau mata usia SMP, SMA itu harus berolahraga dulu minimal waktu habis subuh supaya nutrisi badan kita lebih terjaga, ataupun setelah pulang dari sekolah tuh banyak berolahraga, terutama ke tempat fitness supaya lebih bertenaga sama untuk menjadi keesokan harinya, terutama di anak kampus. Nah, anak kampus itu sebagai disarankan olahraga yang bagus itu di bukan hanya tempat fitness, tapi juga kalian bisa melakukan olahraga lain seperti misalnya irama, jogging, ataupun bersepeda itu kan juga berguna, dan berenang ya, kalau bagi yang rumahnya punya kolam renang ya, itu berguna supaya lebih sehat. Dan juga kebiasaan membatasi jajanan di kantor itu juga bantu
tidak mengurangi keluarga gaji. Jadi kita tidak perlu khawatir kalau kita dapat gaji setiap sebulan. Jadi uang itu tuh cukup hanya diperlukan untuk yang dibutuhkan saja, jangan sehingga untuk jajan, untuk keperluan yang dibutuhkan kayak misalnya beli apapun, tapi dengan alasan lebih berguna ya untuk hal-hal yang lain. Oke, terima kasih sudah bermanfaat dan seperti biasa tuh follow sosial media aku, kalau yang sesuka fokus ini tahu bagaimana kebiasaan manfaat dan kebiasaan membatasi jajanan di sekolah, kampus maupun di tempat kerja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.